Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru. Mari kita sambut hari yang baru ini dengan penuh sukacita dan menyambut juga berkat-berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Baik, pada pagi hari ini saudara, sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi kita di hari Senin 23 Agustus tahun 2021, mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang kami boleh rasakan hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman-Mu melalui renungan pagi pada saat ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita di hari ini Senin 23 Agustus 2021 dengan judul Bagi Kita Kristus Memikul Salib. Dan ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena sukacita yang ditetapkan di hadapannya, yaitu Kristus menanggung salib, tidak mengindahkan rasa malu, dan selamanya berada di sebelah kanan Allah. Dia mati di kayu salib sebagai korban bagi dunia, dan melalui pengorbanan ini datang berkat terbesar yang dikaruniakan Allah, yaitu karunia atau berkat Roh Kudus. Berkat ini adalah untuk semua orang yang mau menerima Kristus. Dunia yang jatuh adalah medan pertempuran untuk konflik terbesar yang pernah disaksikan oleh semesta surga dan kuasa-kuasa duniawi. Itu ditentukan sebagai lingkungan di mana akan diperjuangkan perjuangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara surga dan neraka. Setiap manusia berperan dalam konflik ini. Tidak ada yang bisa berdiri di pihak netral. Manusia harus memilih apakah menerima atau menolak penebus dunia. Semua adalah saksi, apakah bagi Kristus atau melawan Dia. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panji-panjinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia, agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Mereka telah diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Kristus telah meninggalkan pada mereka janjinya yang pasti, bahwa besarlah kelak upah di kerajaan sorga bagi mereka yang mengambil bagian dalam penghinaan dan penderitaannya demi kebenaran. Salib Golgota menantang dan akhirnya akan mengalahkan setiap kuasa duniawi dan neraka. Di salib berpusat semua pengaruh, dan darinya semua pengaruh keluar. Itu adalah pusat daya tarik besar, karena di atasnya Kristus menyerahkan hidupnya untuk umat manusia. Pengorbanan ini diadakan dengan tujuan mengembalikan manusia ke kesempurnaan aslinya. Ya, lebih lagi, itu diadakan untuk memberikannya seluruh perubahan karakter, membuatnya lebih dari seorang penakluk. Mereka yang dalam kekuatan Kristus mengatasi musuh besar Allah dan manusia akan menempati kedudukan di istana surgawi di atas para malaikat yang tidak pernah jatuh. Saudara-saudara, bagi kita Kristus memikul salib. Kristus memikul beban. Ayat inti kita katakan, Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang budak, mengambil rupa seorang pembantu, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti kita. Bukan di dalam keadaan Dia datang sebagai seorang raja, tetapi Dia menjadi sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya, dan seberapa rendah Yesus datang untuk merendahkan diri, yaitu Dia taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa tujuannya itu? Banyak tujuan. Kita telah dengarkan pekabaran firman Tuhan
dari waktu ke waktu. Tetapi paling utama adalah Tuhan Yesus ketika dia mati untuk kita, dia mengembalikan citra, mengembalikan image of God atau gambaran Allah di dalam kehidupan kita melalui dirinya, melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Sekarang saudara, ketika kita mengikuti Yesus, ibarat kita memikul salib, berjalan memikul salib, berjalan membawa beban salib. Maksudnya adalah bahwa semua sudah Yesus kerjakan untuk kita. Ketika kita memikul salib, itu artinya bahwa kita mau belajar terus untuk hidup, memiliki sifat, memiliki roh pengorbanan yang sama seperti Kristus. Seorang yang beriman kepada Yesus, artinya bahwa dia ingin menuruti apa yang Yesus mau di dalam kehidupannya. Tidak gampang sebenarnya mengikuti Yesus. Ada orang katakan bahwa mudah mengikuti Yesus. Padahal ketika dia hidup setia dengan Yesus, bukan berarti dia lolos dari setiap masalah-masalah dalam hidup. Akan ada saja masalah yang akan dia hadapi di dalam kehidupannya. Tetapi ingat, ketika kita memikul salib, mengikuti Yesus, ada upah yang Tuhan sediakan. Dalam Yohanes pasal 14 mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus, bahwa Yesus menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Hari ini saudara-saudara, mari tetap percaya, yakin pada Yesus. Bergantunglah hidup kita ini kepada Tuhan dalam pengorbanan Yesus, agar pada waktu kelak dia datang, kita ada dalam kerajaan sorga. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa, dan saya rindu mendoakan saudara dalam semua pergumulan kita setiap hari. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau menutup renungan pagi. Hamba-Mu khusus berdoa untuk semua pendengar renungan harian atau renungan pagi ini di mana saja mereka berada. Dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, tuntutan-tuntutan hidup, persoalan-persoalan, masalah-masalah kehidupan yang berat sekalipun, kami menyerahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Yang memiliki problema hidup dalam persoalan-persoalan ekonomi keluarga oleh karena pandemi ini, dan dalam menghadapi tantangan mendidik anak-anak dalam pergaulan mereka di masa muda dan di era modern ini, ada yang bergumul tentang kesehatan dan juga pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan kiranya turut campur tangan, khususnya apabila ada yang bergumul tentang sakit yang dihadapi. Tuhan kiranya akan menjamah tubuh, memberikan kesembuhan, kekuatan melalui pengobatan medis, dapat memberikan kesehatan dan kekuatan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hamba doakan pemerintah kami, berdoa pula untuk organisasi gereja, para hamba-hamba Tuhan. Biarlah kiranya semakin hari banyak orang terberkati oleh pekabaran firman Tuhan. Berkati channel ini, biarlah dapat menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang selalu mengikuti renungan pagi atau apa saja yang disajikan melalui channel ini. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita untuk pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.